Jadi sebagaimana kemarin kita bilang, kapasitas akal kan beda-beda. Kayak Imam Syafi'i itu sekali dengar langsung hafal. Kalau baca sebelah kanan buku, yang sebelah kiri terlirik itu langsung hafal. Dari saking cerdasnya. Untung zaman sekarang itu tidak dikasih manusia yang kayak Imam Syafi'i semua. Akhirnya tidak ada yang mau ngaji. Pintar semua, alim semua, layak jadi ustadz, guru semua. Nah, hikmahnya, akal ini Allah bikin beda kapasitasnya biar itu saling nempel kekurangan. Makanya di surat Yusuf ada ayat wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih aliman lagi. Hikmahnya di situ. Kalau seandainya dialimkan semua manusia, itu tidak ada yang mau jadi murid. Semuanya pengen jadi nabi, jadi wali, jadi kiainya, pengen jadi gurunya ya. Hikmahnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulhai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumiz zahirat. Amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekarang meneruskan tentang bab mayu'inu alal hifzi, amalia yang dapat membantu kita bisa mempunyai hafalan yang kuat, gampang paham ketika didengarkan ilmu, dan gampang hafal, tidak gampang lupa. Kemarin dijelaskan riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada 3 perkara yang dapat menambahkan IQ, daya ingat atau daya hafal, dan dapat menghilangkan balgham, dahak atau riak. Karena orang itu cepat lupa karena banyak balghamnya. Dan biasanya dari otak turun ke hidung jadi ingus, dari otak turun ke tenggorokan itu jadi dahaka. Itu yang dapat membuat itu orang lupa karena di otaknya banyak lendir. Katanya Sayyidina Ali, untuk menghilangkan itu semua, thariqahnya adalah yang pertama siwak, sering sikat gigi, sering membersihkan gigi. Terus sering puasa. Yang ketiga, sering baca Al-Quran. Di Al-Quran ini luar biasa, bukan hanya dibaca saja dianggap ibadah, tapi ketika dibaca dapat menormalkan urat-urat saraf, terutama bagian otak. Maka di kitab Ihya itu, diantara yang dapat melebur makanan yang sudah masuk ke dalam perut kita biar gampang dicerna oleh pencernaan kita, itu yang pertama thariqahnya adalah melakukan sholat sunat minimal 4 rakaat sesudah makan. Itu biasanya makanan cepat jadi kencing, cepat jadi kotoran. Yang kedua itu membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim minimal 100 kali. Yang ketiga caranya adalah membaca Al-Quran minimal 1 juz. Jadi dengan kita habis makan baca Al-Quran 1 juz, itu makanan itu yang masuk ke perut kita cepat dicerna oleh pencernaan dan bisa jadi obat dan bisa menormalkan urat-urat saraf. Itu khasiatnya orang baca Al-Quran. Makanya sahabat Ikrimah bin Abu Jahal mengatakan,
orang yang ahli baca Al-Quran itu awet muda, tidak sakit-sakitan meskipun menapaki usia tua. Kemudian ada resep pula dari Said Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Atiyah Al-Haniyah. Di antara Asmaul Husna yang dapat mewariskan daya hafal yang kuat ketika kita mendengar ilmu dan dapat mempermudah faham maknanya ilmu yang kita pelajari, dan lesan kita bisa Allah atur untuk bisa mengucapkan ilmu pengetahuan yang samar yang jarang diketahui oleh umumnya manusia. Itu sering pikiran ya mubadi'u ya khaliku, minimal sehari 100 kali. Ikuti ya mubadi'u ya khaliku ya mubadi'u ya khaliku. Itu dua Asmaul Husna ini khasiatnya bisa seperti itu, memperkuat hafalan kita dan mempermudah kita gampang faham ketika diterangkan ilmu atau mendengar ilmu. Minimal 100 kali, wala hadda li aktsarihi, tidak ada batasan maksimalnya, terserah mau baca berapa kali, dibuat wiritan tiap hari, minimal 100, biar hafalannya sudah dihafal tidak gampang hilang. Terus amalan yang kedua dari beliau, dari Said Ali bin Hasan Al-Attas, ini masih keturunan Habib Abdurrahman Al-Attas, dijuluki Attas karena sudah bersin sebelum lahir, sudah wahing sebelum lahir, sama kayak cerita Bintara Saud Madura itu. Jadi ketika masih ada di dalam kandungan ibu bersin-bersin dan baca hamdalah, dan semua orang yang hadir di sekitar ibu hamil ini dengar suara bayi, bersinnya dengar, baca alhamdulillahnya dengar, sehingga ketika lahir dijuluki Attas, anak janin yang sudah bersin sebelum lahir. Sama kayak Bintara Saud Madura. Saud kan artinya suara, karena bisa menyuara. Makamnya ada di Astatenggi Madura. Jadi Habib-habib keturunan Habib Abdurrahman Al-Attas sejarahnya seperti itu. Orang pertama yang punya julukan Attas itu Habib Abdurrahman. Punya anak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Rotib Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini guru daripada Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Rotibul Haddad. Jadi kalau orang mau ngamalkan Rotib Haddad, Rotib Attas bareng ya, Attas dulu baru Haddadnya, karena guru sama murid. Habib Abdurrahman Al-Attas ini bin Akil, Habib Akil bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Seggaf. Jadi semua marga itu ada kisahnya, ada ceritanya. Saya punya kitab karangan Habib Ahmad Asy-Syatiri menerangkan sejarah marga-marganya habaib seluruh dunia. Nama kitabnya Al-Mu'jamul Latif. Tapi tidak ada, bukan cetakan Indonesia, cetakan Yaman. Saya nemu di perpustakaan pondok dulu. Kalau di Koperasi Basmala malah tidak jualan. Tidak ada, kitabnya asing. Tebelnya ya kayak ini tebelnya, tapi sudah banyak saya pelajari. Kita lanjut. Amalan kedua dari beliau, wiritan yang kedua, idza aradtan nauma, kalau kamu ingin tidur, faqra, maka bacalah sebelum kamu tidur, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Di sini disingkat di kitab ini. Ila Ya'qilun sampai ayat Ya'qilun. Surat Al-Baqarah, kalau perlu ditulis surat Al-Baqarah ayat 164. Itu baca sebelum tidur. Kalau bisa anak kita yang sudah usia tamyiz, usia SD kelas 1 itu sudah sering disuruh baca ini sebelum tidur, dituntun sama orang tuanya. Itu nanti gampang hafal Quran sendiri nanti. Meskipun dia tidak niat menghafalkan, tiba-tiba banyak hafal sendiri. Itu khasiatnya ayat ini kalau dibaca sebelum tidur. Kalau di sini
Dawuhnya Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Kalau di kitab Qurratul Uyun, ini hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keterangannya sama dan khasiatnya sama. Jadi orang yang sebelum tidurnya baca ayat, tapi diawali gini kalau Qurratul Uyun. Diawali wa ilahukum, ayat sebelumnya. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri bil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Di kitab ini disingkat, suruh lihat sendiri. Tapi kalau kita sering baca, ini bukan dihafal ya, dibaca sebelum tidur. Bahasa dibaca berarti boleh kita melihat teksnya, kita boleh lihat Al-Qur'annya sebelum tidur, baca itu dulu. Tapi diawali wa ilahukum. Jadi 2 ayat, 100 ayat surat Al-Baqarah ayat 163 dan 164. Biasanya setelah wa ilahukum kalau tahlil kan baca ayat kursi. Anda itu bukan satu paket itu. Ayat kursi sama wa ilahukum itu kan beda ayat. Jadi setelah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, baru baca inna fi khalqis samawati sampai ayat paling terakhir la ayatil liqaumi yaqilun. Fa inna fiha manafi'a katsirah. Orang yang sebelum tidurnya membaca 2 ayat itu mempunyai manfaat yang banyak. Di antaranya minha annaha tu'inuka ala hifdzil Qur'an, mempermudah jadi orang yang hafizul Qur'an. Meskipun tidak sengaja menghafalkan, karena sering dibaca hafal sendiri dengan mudah. Lidahnya tiba-tiba hafal sendiri. Wa annaka la tansa ma hafidtahu min dzalik. Engkau tidak gampang lupa kepada ilmu yang sudah kamu hafal. Oleh karena itu falazimha, istiqomahkan 2 ayat itu dibaca sebelum kamu tidur. Lihat Quran sebelum tidur sempatkan. Kullama aradtan nauma fi ayyi waqtin kana bilailin aw naharin. Kalau di Qurratul Uyun setiap malamnya, tidur malam. Tapi kalau di kitab ini setiap tidur di waktu kapan saja, baik tidur di malam hari maupun tidur di siang hari. Sempatkan baca 2 ayat ini. Kalau kamu ingin mudah hafal Quran, enak kalau anak-anak kecil yang cita-cita orang tuanya ingin jadi hafid ya, dituntun mulai kelas TK SD 2 ayat ini sering diejakan, sering dituntunkan. Meskipun dieja 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, yang penting dibiasakan dari kecil, nanti hafal sendiri. Udah. Itu katanya Sayyidina Ali. Yang jelas Sayyidina Ali dapat ilmu ya dari Kanjeng Nabi. Jelas ya. Ayat berapa surat Al-Baqarah? Ayat 163 atau 164. Bagi yang sudah hafal Quran juga gitu, biar hafalannya tidak gampang lupa, ya suruh baca ini, suruh istiqomahkan. Faidatun yang keenam, ada sebuah faedah riwayat Sayyidina Al-Arif Billah Al-Hasan bin Sholeh Al-Bahar, nafa'allah bihi, semoga kita dapat manfaat barokah yang Allah titipkan di dalam beliau, amin. Lifahmil ilmi wal amal bihi wa adami nisyani, untuk cara mudah memaham ilmu dan mengamalkan ilmu serta tidak gampang melupakan ilmu tersebut. Taraddudu hadad doa, ulangilah sesering mungkin membaca doa berikut. Saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin
Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Artinya gini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pemahaman kepadamu sebagaimana pemahaman para nabi, hafalan sebagaimana hafalannya para rasul, dan ilham sebagaimana ilhamnya para malaikat al-muqarrabin yang didekatkan kepadamu. Dan kayahkan saya dengan rizki ilmu, dan hiasi diri saya dengan sifat hilm, sifat aris, sifat murah hati, sifat sangat sabar. Wa akrimni bit taqwa, muliakanlah aku dengan ketakwaan. Wa jamilni bil afiyah, perindahlah hidupku, hidup afiat, hidup sehat, hidup selamat dunia sampai akhirat ya arhamar rahimin. Yang jelas semua doa yang beliau ajarkan ini untuk jadi rem, untuk jadi lem perekat LTQ-nya ilmu yang ada di dalam hati, biar tidak gampang lupa. Yang ketujuh, faedah juga li adam minisyan aidon, termasuk amalan yang tujuannya yang berhasiat agar tidak mudah lupa ketika faham ilmu. Anil Habib Arif bila Ali bin Muhammad al-Habsi nafa'allah bihi. Pengarang Simtud Duror Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi punya amalan khusus untuk memperkuat hafalan ilmu yang sudah dihafal. Kalau ayat yang dibaca sebelum tidur tadi untuk mempermudah hafal, sama kayak yang pertama ya mubdi uya kholik itu, untuk mempermudah hafal. Kalau yang barusan ini sama yang sekarang ini, yang sudah hafal biar tidak cepat lupa gitu. Tapi semisal diamalkan semua ya bagus. Ini mudah, kalau yang ini resep ini. Kalau yang tadi kepanjangan ya. Tapi satu faedah, satu khasiat. Amalan yang punya amalan Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi suruh membaca surat Al-A'la. Sabbih bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa, sampai di ayat itu. Sanuqri'uka fala tansa, aku akan membacakan kepadamu Muhammad fala tansa, jadi jangan kamu lupa. Sampai ayat itu. Surat Al-A'la dari ayat 1 sampai ayat 6. Wa yukarriruha sab'an, ulangi 7 kali setiap hari. Kalau mau dibuat wiritan sehari 7 kali. Entah kita milih sesudah maghrib toh, atau sudah subuh saja, atau sudah zuhur saja, yang penting disempatkan. Jadi diulangi 6 ayat ini, diulangi 7 kali. Jadi tidak sampai sesurat, tidak sampai 1 surat. Dari ayat 1 sampai ayat ke-6 diulangi 7 kali. Jelas surat Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la ini surat yang sunat dibaca di rakaat pertama sholat witir. Orang sholat witir 3 rakaat itu biasanya Rasulullah SAW rakaat pertama sesudah Fatihah baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Kafirun, rakaat ketiga baru Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Itu Kanjeng Nabi seperti itu kalau sholat witir. Bukan hanya ketika witir Ramadan saja, witir setiap harinya gitu. Banyak orang yang salah paham, dikira witir khusus bulan Ramadan. Padahal witir dan tahajud itu sunatnya tiap hari. Bedanya apa witir sama tahajud? Kalau tahajud harus bangun tidur malam, tapi kalau witir tidak harus tidur. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq melakukan witirnya sebelum tidur. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab witirnya sehabis tidur malam. Jadi dibarengkan sama tahajud. Semisal ada orang sholat witir niatnya lengkap dengan tahajud, tidak masalah, karena tahajud itu sholat bangun tidur. Sama kayak sholat sunat wudhu. Yang penting ketika kita sudah wudhu, ketika kita sesudah wudhu sholat sunat, itu otomatis bisa dirangkap dengan sholat sunat wudhu, meskipun sholat yang kita kerjakan duha. Sholat sunat yang karena ada sebab
itu boleh dirangkap dengan yang lain. Contohnya lagi sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid, yang penting kita masuk masjid ada kesunatan tahiyatul masjid. Disunatkan sholat gara-gara sebab kita masuk masjid. Disunatkan sholat sunat wudhu gara-gara kita habis wudhu. Disunatan tahajud gara-gara kita bangun tidur malam. Karena tahajud itu tahajudan itu bangun malam artinya. Kalau orang ada tahajud belum tidur sama sekali bukan tahajud, maka dapat kesunatan sholat sunat mutlak. Jadi syaratnya tahajud harus tidur dulu meskipun cuma 5 menit. Meskipun tidurnya habis maghrib di awal malam, yang penting sudah tidur dulu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa iya ba'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Kalau sholat tahajud itu sepakat ulama sunat, yang wajib hanya untuk Rasulullah SAW. Tapi kalau sholat witir, mazhab Maliki itu malah mewajibkan. Mazhab Syafi'i sunat hukum witir. Dulu Rasulullah SAW di bulan Ramadan pernah ditunggu sahabat, nak keluar-keluar malam hari. Keesokan harinya ditanyai, kenapa jenengan kok nak keluar ya Rasulullah? Karena saya takut sholat tahajud itu diwajibkan kepada umatku. Saking sayangnya Kanjeng Nabi, takut semakin banyak kewajiban yang fardu 5 belum tentu dikerjakan, istiqomah, takut ditambahi lagi kewajibannya. Sampai Kanjeng Nabi nak mau keluar dari rumahnya, tadi sholat tahajud di dalam rumah, nak mau ke masjid. Karena sahabat itu semangat ingin sholat bareng sama Rasulullah di bulan Ramadan. Terus kita lanjut yang nomor 8. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf radhiyallahu an mempunyai amalan tersendiri, doa tersendiri, fi ma yahsul bil fathu qoriban. Ya, kalau yang ini bukan hafalan, yang ini membuat hati kita foto itu kebuka. Yang dulunya sebel ya, diterangin ilmu model apa lagi gurunya, padahal bukan karena ndak pinter, bukan karena ndak alim, karena yang diajari nak masuk, tumpu akalnya. Memang kapasitas akalnya segitu. Biar segera terbuka, biar segera futuh hatinya amalannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alimu iftah alayya fathan qoriban. Wahai Tuhan yang mempunyai kekuasaan, segala kuncinya segala urusan, dan kepadanya segala urusan kembali. Wahai Tuhan yang maha membuka pintu kebaikan, yang maha mengetahui segala sesuatu, bukalah pintu hatiku fathan qoriban, dengan buka secepatnya. Biqadril mustato', doa ini semampunya dibaca berapa kali pun. An-Nujumuz Zahirah, biar mengobati hati yang tumpul. Jadi sebagaimana kemarin kita bilang, kapasitas akal kan beda-beda. Kayak Imam Syafi'i itu sekali dengar langsung hafal. Kalau baca sebelah kanan buku, yang sebelah kiri terlirik itu langsung hafal, dari saking cerdasnya. Untung zaman sekarang itu tidak dikasih manusia yang kayak Imam Syafi'i semua. Akhirnya tidak ada yang mau ngaji. Pintar semua, alim semua, layak jadi ustadz, guru semua. Nah, hikmahnya akal ini Allah bikin beda kapasitasnya, biar itu saling nempel kekurangan. Makanya di surat Yusuf ada ayat wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih aliman lagi. Itu hikmahnya di situ. Kalau seandainya dialimkan semua manusia, itu tidak ada yang mau jadi murid. Semuanya pengen jadi nabi, jadi wali, jadi kiainya, pengen jadi gurunya ya. Hikmahnya seperti itu, biar saling menempel kekurangan. Yang terakhir, idza waqafa talibul ilmi ala faidatin, ketika ada santri menuntut ilmu,
berhenti di sebuah faedah, menemukan faedah ilmu, wa arada hifdhaha, sengaja ingin menghafalkan faedah tersebut, wa taqyidaha, dan sengaja ingin diikat biar tidak gampang lepas dari akalnya, dari otaknya. Walam tahdur ladaihi dawatun wala qalamun, sementara dia ngajinya tidak bondo, tidak bermodal, tidak punya mangsi tinta, tidak punya pena. Fal yaktubha bi usbu'ihi, maka tulislah ilmu yang kamu dengar itu dengan pakai jari tanganmu. Tulis ala kafihi, di telapak tanganmu, au dhira'ihi, atau di lengan tanganmu. Nulisnya pakai apa? Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di belakang itu ada ceritanya. Imam Syafi'i pernah ngaji kitab Muwatta, tapi ilmu yang didengar dari Imam Malik itu ditulis pakai ludah, ditulis ke telapak tangannya. Imam Malik melihat aja, terus ada temannya yang laporan kayak Imam Malik, akhirnya dipanggil. Kamu nih yang lain nyatet, kamu tidak nyatet. Namanya siapa? Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama kakeknya Muhammad bin Idris bin Sa'ib ya, bin Abbas bin Syafi'. Syafi' itu sahabat Nabi, makanya dijuluki Imam Syafi'i karena tafaul kepada datuknya yang bernama Syafi', sahabat. Tapi kalau diteruskan ke atas, nasabnya Imam Syafi'i nyambung ke Al-Muttalib. Al-Muttalib ini adik daripada Hashim, Said Hashim. Said Hashim ini buyutnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini punya adik namanya Muttalib. Jadi Muttalib ini pamannya Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Kakeknya Rasulullah bernama Abdul Muttalib. Punya paman Pak Le, namanya Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu artinya bukan hambanya Muttalib. Abdul istilah budak. Dulu ponakan kakeknya Rasul yang bernama Abdul Muttalib ini ya, kan namanya Syaibah. Ini mulai kecil sering kumpul sama pamannya, sering ngaji sama pamannya, sehingga dijuluki Abdul Muttalib karena pamannya bernama Muttalib, hambanya Muttalib atau budaknya Muttalib, khadamnya Muttalib kalau bahasa sekarangnya, karena sering nemeni pamannya kemana saja pergi. Nah, Muttalib ini mbahnya Imam Syafi'i, tapi saya lupa rentetan ke atasnya, kurang 3 orang, lupa namanya. Jadi pertemuan nasab Imam Syafi'i sama Rasulullah SAW itu di Abdi Manaf. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ini punya anak 4, laki-laki semua. Yang pertama ini kembar, namanya Hashim sama Abdus Syams. Hashim ini kembar. Terus yang kedua ini Muttalib, istrinya kan 2, dari istri kedua lahir Naufal. Jadi 4 anaknya Abdi Manaf ini. Rasulullah Sayyidina Ali ini ke Hashimnya, Imam Syafi'i ke Muttalib. Makanya di fikih madhab Syafi'i, keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib haram menerima zakat, karena sudah zaman dulu tuh sudah dapat khumusul khumus, 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang. Sehingga keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, bahasa Muttalib ini bukan Abdul Muttalib. Banyak santri yang nggak ngerti sejarah dikira Muttalib ini Abdul Muttalib, padahal Muttalib yang dimaksud adiknya Hashim, ngerti ya? Di kitab fikih madhab Syafi'i rata-rata disebutkan keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib ini haram menerima zakat, haram menerima sedekah, karena sudah dijatah harta rampasan perang. Kalau hadiah boleh. Makanya dulu Sayyidina Hasan pernah makan makanan sedekah, terus suruh muntahkan lagi sama Rasulullah. Dia krok-krok. Innama shadaqat ausakhun nas.
sodako yang dimakan oleh anak cucu Nabi itu kotoran manusia, nggak layak. Makanya ulama-ulama yang tetap paten ikut yang dulu itu tetap menghukumi haram habaib yang ngaku anak cucu Nabi itu nerima sodako. Jadi boleh kalau bahasanya hadiah. Kalau hadiah baru diterima, boleh diterima. Kalau bahasanya sodako haram diterima. Zakat kan sodako wajib. Kayak gitu. Terus sekarang kan anak cucu Nabi zaman sekarang, Bani Hasyim dan Bani Muthalib sekarang kan tidak dapat harta rampasan perang. Apakah boleh di zakat fitrai? Ini ulama hilaf. Menurut ulama mutaakhirin boleh karena sudah tidak dapat humusul humus. Tapi kalau ikut ulama mutaqaddimin, ulama klasik, kalau ulama kontemporer itu bahasa kontemporer sama klasik ini, mutaqaddimin sama mutaakhirin ini gini kaidahnya. Ulama yang hidup di tahun 400 Hijriah ke atas ini namanya mutaqaddimin. Sesudah 400 Hijriah ke bawah sampai sekarang ya 14 abad sekarang ya, 1400 berapa? Nah, itu disebut mutaakhirin. Menurut pendapat ulama mutaakhirin itu boleh anak cucu Nabi atau Bani Hasyim, Bani Muthalib sekarang boleh nerima zakat fitrah, zakat mal boleh. Tapi kalau yang tasawuf, yang warok ya takut, itu tetap tidak mau nerima. Kalau dikasih orang sodako dikasihkan ke orang lagi, meskipun berupa makanan, minuman. Tuh. Habib-habib rata-rata kan anaknya nak mau dikasih sesuatu. Kalau bahasanya hadiah baru diterima. Ini saking hati-hatinya aslinya. Jadi intinya orang yang merasa hafalan ilmunya lemah, katanya Imam Syafi'i, dia suruh nyatet ke telapak tangannya pakai ludah. Biar ada bekas di tangannya. Biar tangan kita bisa jadi saksi pernah dicatati ilmu meskipun pakai ludah. Kalau tidak mau pakai ludah ya pakai HP kalau kiranya hafalannya lemah. Apa itu jelas ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.